Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insan Wafiullah, NIM 205 kelas 6A2. Saya akan menjelaskan mengenai user interface dan user experience. Dan apa sih UI dan UX itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, nanti akan kita jelaskan pada slide setelahnya. Dan saya mohon maaf apabila webcam saya tidak aktif karena adanya masalah dalam webcam saya. Baiklah, untuk langkah selanjutnya. Slide selanjutnya yakni pengertian UX dan UI. Untuk UX ini sering disebut dengan user experience. Untuk user experience ini merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini kita bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, di sini pada user experience ini lebih mengarahkan pada kebutuhan dan keinginan pengguna, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat suatu produk, apa sih yang akan dibutuhkan pengguna itu seperti apa, dan inginnya seperti apa itu tergantung pengguna. Jadi kita membuatnya sesuai selera pengguna. Nah, di sini apa komponen pada UX ini? Nah, komponennya meliputi dengan fitur pada produk yang telah disediakan produk, kemudian struktur desainnya, navigasi penggunaan produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. Untuk fitur yang disediakan pada produk, nah di sini misalkan kita memiliki tombol pada produk gitu, pada website misalkan ada tombolnya, kemudian ketika kita mengeklik tombol tersebut, kemudian navigasinya akan mengarahkan kemana. Nah, gitu. Jadi itu tergantung keinginan penggunanya. Kemudian aspek visual desainnya itu tampilannya akan seperti apa, itu tergantung penggunanya. Jadi kalau misalkan pengguna puas, nah user experience ini akan didapatkan. Untuk UX dapat juga meliputi bagaimana kita menentukan brandingnya. Selain dari fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, itu ada brandingnya, kemudian kontennya, terus meng-copywritingnya itu sesuai dengan penggunanya, jadi bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan sesuai dengan keinginan kita dan konsumen tidak puas, ya ini bukan sebagai user experience yang baik untuk kita. Lantas bagaimana untuk user interface? Nah, untuk user interface ini adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual design sebuah sistem. Untuk tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun tak hanya itu juga, UI harus juga mudah digunakan. Nah, untuk user interface ini berbeda dengan user experience. Nah, user experience ini bergantung pada pengalaman penggunaan aplikasinya. Jadi kalau misalkan user interface ini lebih mengarah pada tampilan visual, desainnya, desain pada sebuah sistem. Jadi pada UI itu fungsinya untuk memperindah tampilan, berbeda dengan yang saya tadi sebutkan. Untuk UI itu lebih, untuk user experience itu lebih pada pengalaman, dan ini lebih memperindah. Untuk komponennya apa? Tadi untuk user experience komponennya fitur, kemudian untuk UI ada komponen tombol, ada komponen tipografi, ada temanya, layout, animasi tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Misalkan pada tombol, komponen tombol, nah jika kita mengeklik tombol tersebut,
itu akan apa kita perlu mengubah desain seperti itu. Mungkin kita mengklik dan ada gelembung pada tombol tersebut, itu termasuk user interface-nya. Kemudian icon tipografinya lebih diperindah lagi, ada gambarnya, ada dan segala macam. Kemudian temanya itu lebih rapi, layoutnya itu tersusun dengan rapi, animasinya itu lebih terlihat kayak profesional, dan visual interaktif lainnya gerak kayak gitu. Kemudian untuk perbedaannya, saya sudah menyebutkan pengertian dari UI dan UX, dan juga membedakan dari sudut pandang pengertian saja. Kemudian jika kita lihat di sini ada 5 aspek perbedaan. Ada yang pertama ada tujuan desain, yang kedua proses desain, dan ketiga komponen desain, 4 tools, dan yang terakhir adalah skill. Nah, untuk tujuan desain pada UI itu mempengaruhi kesan pertama melihat produk. Jadi, misalkan pengguna membuka suatu aplikasi. Nah, di situ akan tertampil menu utama yang akan ditampilkan kepada pengguna. Nah, ini akan membuat kesan kepada pengguna. Wah, ini aplikasinya desainnya lebih menarik gitu. Seperti itu untuk user interface misalnya. Kemudian untuk user experience-nya mempengaruhi pengalaman pengguna saat menggunakan produk. Wah, ini lebih mudah digunakan daripada aplikasi ini. Itu user experience sangat baik bagi kita. Kemudian yang kedua proses desain. Nah, proses desain ini pada user experience, yang pertama harus melakukan riset terlebih dahulu, kemudian merancang sketsa, dan yang terakhir adalah researcher. Berbeda dengan UI. Untuk UI itu hanya membuat yang pertama membuat riset, dan yang terakhir adalah membuat mockup saja. Tidak perlu melakukan research kembali gitu. Yang ketiga, pada UI komponen desain pada UI lebih fokus pada warna, gambar, video animasi, tipografi, dan button. Berarti untuk user interface ini ya seperti yang saya bilang tadi, lebih pada desainnya, lebih pada tampilan yang menarik, yang bisa menarik user. Kemudian sementara UX, seluruh komponen multi fitur, struktur desain, dan navigasi, serta interface copywriting hingga branding itu lebih ditentukan oleh pengguna. Jadi sesuai dengan keinginan penggunanya masing-masing. Kalau misalkan pengguna menginginkan fiturnya seperti ini, kemudian strukturnya desain seperti ini, aplikasinya seperti ini, yang intinya lebih mudah digunakan, untuk orang awam bisa digunakan, itu user experience sangat baik. Kemudian untuk tools, nah tools apa aja yang bisa digunakan pada UI dan UX ini? Pada UI itu tools ya yang biasa digunakan adalah Flinto, Principle, Frames X, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Kemudian untuk UX ada Sketch, Figma, dan Adobe XD. Juga kadang juga digunakan Axure, aplikasi Axure, dan lain-lain juga yang tipe semacam seperti itu. Kemudian yang terakhir ada skill pada UI itu lebih mengarah pada desain grafis, terus berpikir creative thinking, kemudian convergent thinking, desain branding. Untuk UI itu lebih pada desainnya gitu. Untuk UX itu perlu kita lakukan riset, kemudian
critical thinking, berpikir kritis, creative thinking, berpikir kreatif, kemudian analisis, menganalisa, ada problem solving, wireframing. Itu yang perlu kita miliki. Kemudian workflow pada desain UI dan UX. Langkah kerja desain UI dan UX. Apa ya langkahnya? Kita akan di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Ada 9 langkah pada alur kerja desain UI dan UX. Langkah yang pertama adalah riset UX. Riset UX merupakan langkah awal dalam membuat desain yang baik. Riset dilakukan untuk memahami yang dibutuhkan penggunaan. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan produk, sebelum kita melakukan pembuatan aplikasi, alangkah baiknya kita melakukan riset terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, apa yang akan dibutuhkan pengguna, seperti itu. Setelah kita melakukan riset, kita menemukan apa yang dibutuhkan pengguna, kita cari informasi arsitektur. Jadi informasi arsitektur ini merupakan proses menyusun struktur bagian-bagian pada website dan aplikasi. Setelah riset, dibutuhkan penggunanya, yang dibutuhkan pengguna itu sudah didapatkan seperti apa. Kemudian kita menyusun bagian-bagiannya. Bagian header itu yang mana, terus kemudian isinya apa, footernya apa, itu kita susun terlebih dahulu seperti itu. Kemudian baru kita tentukan wireframe. Wireframe ini adalah sketsa visual pada produk. Sketsa ini lebih menunjukkan alur informasi bagi user untuk mengapresiasikan produk. Disinilah peran UX designer merancang desain. Jadi sketsa visual. Jadi setelah kita membuat kerangka, kita buat sketsa visualnya. Sketsanya seperti apa? Nah, jadi sketsa desainnya seperti apa, alur informasinya desainnya seperti apa, kita susun terlebih dahulu gitu. Setelah kita susun membuat wireframe, kita atur flows-nya. Flow itu dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya penggunaannya lebih nyaman menggunakan produk Anda. Kemudian setelah kita susun flow, kita buat prototype desain UX. Untuk membuat prototype desain UX ini perlu kita memiliki aplikasi seperti InVision, Mac Plus, Adobe XD dan lain-lain. Untuk membuat prototype ini lebih mengarah pada alur desain dan langkah kerjanya itu seperti apa. Ini perlu kita buat di dalam prototype desain UX ini, langkah ke 6 ini. Setelah kita membuat prototype, kita membuat desain sistemnya. Ya, jadi disinilah kita membuat komponen-komponen desain seperti ikonnya, fontnya, color palette-nya dan lain-lain dalam sebuah library. Jadi ikonnya, icon kita pilih icon yang menarik, font yang lebih yang dapat dibaca oleh pengguna, color palette-nya yang lebih menarik. Itu kita perlu lakukan, kita perlu desainkan, kita perlu percantik di sini. Setelah kita mempercantik desain sistemnya, kita mendesain user interface-nya. User interface ini berbeda dengan flows-nya. Jadi ini flow membuat desain sistemnya. Jadi ini cuman komponennya aja. Dan ini untuk desain user interface lebih mempercantik sketsa, lebih dipercantik dengan panduan warna, tipografinya, transisi antar halamannya, bagaimana elemen-elemen yang telah dibuat di tahap sebelumnya. Itu kita percantik lagi, kita profesional lagi, bagaimana website itu akan terlihat lebih profesional. Kemudian untuk proses pengembangan produk developer di tahap ini, desain yang telah lolos uji coba akan didesain oleh desainer UI, mulai di developer oleh para developer. Jadi tidak berhenti di desain saja, kita perlu adanya pengembangan produk
produk perlu adanya maintenance pada developer ini. Karena apa? Setiap produk perlu adanya pengembangan gitu. Setelah dikembangkan, kemudian kita tes kembali kegunaannya itu apa yang akan masalah apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, perlu kita kaji di sini, perlu kita kaji ulang mengenai desainnya ini, mengenai produknya ini. Ini lebih mengarah pada desain usability testnya gitu. Kita perlu mengkaji untuk mengkaji UI dan UX ini. Developer memang bisa tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desainer yang lain. Kenapa? Untuk mendapatkan mengatasi permasalahan bersama jika ditemukannya suatu masalah, misalnya seperti bug pada website, mungkinnya ada kesalahan sistem atau bagaimana. Ini perlu kita kaji bersama agar website tersebut lebih profesional lagi. Kemudian untuk user UI dan UX, kenapa itu penting dalam pengembangan website dan aplikasi? Disinilah alasannya kenapa. Yang pertama adalah yang tadi, menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna, gitu. Jadi pengguna ini lebih jadi produk ini lebih dibutuhkan penggunanya itu. Jika yang pertama ini lebih tepat sasaran, produk yang dibutuhkan penggunanya itu lebih tepat sasaran, kita tentunya pengguna lebih bisa mendapatkan kepuasan tersendiri terhadap produk yang telah kita buat, gitu loh. Dan setelah pengguna merasa puas, tentunya pengguna akan merasakan kita akan merasakan feedbacknya akan kembali kepada kita dalam diri kita sendiri. Contohnya seperti meningkatkan penjualan dan bisnis. Kenapa bisnisnya dapat meningkat, penjualannya dapat meningkat? Karena pengguna tentu akan membicarakan produk ini, maka produk ini loh lebih mudah digunakan dari produk B, produk ini lebih menarik tampilannya, betul. Jadi orang-orang akan berkata dari mulut ke mulut, dari satu mulut ke mulut yang lain, akan membicarakan produk kita yang lebih baik lagi. Kemudian bagaimana jika UI dan UX itu dikatakan baik? Yang pertama adalah konsistensi desain ini lebih penting. Kenapa? Karena dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi Anda. Dengan begitu, pengguna akan lebih mudah menggunakan produk Anda. Mereka juga akan lebih familiar dengan produk-produk yang Anda desain. Produk-produk yang telah Anda desain yang konsisten tersebut. Yang kedua adalah responsif. Kenapa? Tampilan website yang baik harus fleksibel di segala perangkat. Kalau misalkan kita membuat website yang hanya dapat dipakai oleh satu perangkat saja, misalkan laptop misalkan, tapi tidak bisa digunakan dengan Android, nah itu akan fatal nantinya. Hal itu agar pengguna bisa melihat tampilan website atau aplikasi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile gitu. Kalau misalkan website tersebut dilakukan dengan fleksibel, dibuat dengan fleksibel, dengan begitu pengguna bisa tetap mengakses website Anda atau produk Anda di mana saja dan kapan saja. Ini yang perlu kita tekankan sebelum kita membuat produk. Kemudian untuk UX-nya lebih mudah digunakan atau usability, mudah digunakan itu artinya kenapa pengguna bisa menggunakan fitur-fitur aplikasi atau website tanpa membuat effort yang berlebih. Jadi mereka tak perlu ribet, simple tapi mudah digunakan. Nanti akan saya berikan contohnya di slide berikutnya.
Kemudian memiliki nilai valuable, bernilai atau memiliki nilai berarti. Fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seperti itu. Jika produk yang dibutuhkan oleh pengguna produk tersebut belum dikatakan mempunyai nilai yang berharga meski produk tersebut mudah digunakan. Jadi meskipun kita memiliki website yang desainnya menarik, yang pertama adalah tapi produknya ini tidak dibutuhkan oleh pengguna. Ngapain membuat produk desainnya sudah menarik tapi pengguna tidak butuh? Misalkan kamu membuat produk misalkan website penghitung dosa dan pahala, ngapain? Pengguna tidak butuh itu. Meskipun kamu membuat desain yang lebih menarik, produk tersebut memang tidak akan lebih berharga meskipun produk tersebut mudah digunakan. Ini akan gagal, produknya akan gagal dan tidak akan dipakai orang, tidak akan dipakai oleh pengguna, dan pengguna mungkin bakal kosong. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh penerapan UI dan UX pada aplikasi dan website. Nah, di sini banyak contoh penerapan UI dan UX. Misalkan Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Gojek, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Ini pemahaman banyak contohnya. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh saja pada UX dan UI ini. Aplikasi yang saya ambil adalah aplikasi Gojek. Kenapa? Yang satu itu user interface. Mengenai user interface-nya, desainnya menarik. Kemudian di sini ada desain yang menarik. Simple tapi menarik gitu loh. Nggak belibet. Kemudian ada penggunaan ikonnya lebih jelas. Di sini ada gambarnya, gambar dari sekarang kita akan memilih dengan GoRide. Nah, di sini ada gambar sepeda motor. Jadi pengguna lebih memahami GoRide itu digunakan apa sih. Kemudian GoCar ada gambar mobil. Oh, berarti pengguna ini akan seperti Gojek tapi dengan mobil gitu. Tapi kalau di sini ada lagi GoFood ini ada gambar sensor garpu. Dan garpu itu artinya makan. Jadi jika kita memesan makanan, harusnya kita mengeklik tombol seperti itu gitu. Jadi penggunaan ikonnya lebih tepat sasaran. Yang terakhir adalah konsistensi desain. Pada konsistensi desain ini, pada slide pertama, misalkan slide home di sini, kemudian akan mengarah pada slide pemesanan. Ini sama, konsisten, temanya seperti itu, simple dan warnanya seperti itu, kemudian bentuknya seperti itu temanya sama gitu. Kemudian untuk user experience-nya apa? User experience-nya aplikasi Gojek ini tentunya orang-orang sangat membutuhkan aplikasi namanya Gojek. Kenapa? Kan orang-orang butuh membeli pesan tanpa keluar rumah. Kemudian jika pengguna akan pergi keluar rumah tapi tidak mempunyai suatu kendaraan, jadi ini sangat dibutuhkan pengguna. Ini yang perlu kita kaji. Ini yang perlu kita contoh dalam seperti aplikasi Gojek ini. Itu. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai user UX dan UI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.